Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazia Sakif Widyadana Loyaldin dengan NIM 2210141. Kali ini saya mau menjelaskan tentang teknik sampling dalam penelitian kuantitatif pada mata kuliah aplikasi statistika yang diampu oleh Bapak Eko Sulistiono untuk memenuhi tugas UTS. Tapi biar gak ngebosenin, saya bakal memakai contoh dari buah-buahan dan sayur biar lebih gampang dipahami. Nah, sebelum itu, di sini saya mau menjelaskan apa itu sampel, apa itu populasi yang diilustrasiin pakai buah ini ya. Nah, dalam penelitian itu populasi adalah semua objek atau subjek yang mau kita teliti. Misalnya, di sini populasi itu adalah sebuah buah dan sayur yang ada di keranjang. Ada tomat, wortel, pisang, jeruk, paprika, dan lain-lainnya. Tapi tentu aja saya nggak mungkin mau meneliti semuanya satu persatu. Nah, disinilah saya butuh yang namanya sampel. Sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi yang mewakili keseluruhan. Contohnya, dari foto ini, dari 8 jenis buah dan sayur, saya hanya mengambil 3 untuk dijadikan sampel penelitian. Ada tomat, ada pisang, dan sawi. Nah, setelah kita udah mengerti apa itu sampel dan populasi, biar lebih ngerti, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis teknik sampling, ini penting banget buat kita tahu dulu apa itu sampel yang representatif. Sampel yang representatif itu artinya sampel yang benar-benar bisa menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Jadi, hasil penelitian dari sampel itu bisa mewakili populasi aslinya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi apakah sebuah sampel bisa dibilang representatif atau enggak. Yang pertama itu homogen dan heterogen. Kalau populasi kita homogen, artinya itu anggota populasinya itu mirip-mirip. Kayak contohnya jenis sayur yang hijau. Kayak jadinya jumlah sampel yang diambil bisa sedikit aja karena perbedaannya kecil, jadi cuma ambil yang hijau-hijau aja. Tapi kalau populasinya heterogen, misalnya campuran antara buah dan sayur yang berwarna, bentuk, dan rasa yang berbeda, maka kita butuh sampel yang lebih banyak supaya bisa mewakili semua variasi itu. Lalu yang kedua, itu ada banyaknya karakteristik subjek. Mungkin makin banyak karakteristik yang mau diteliti, makin besar juga sampel yang dibutuhkan. Misalnya kalau saya mau meneliti rasa, warna, dan tekstur buah dan sayur, berarti saya harus ambil lebih banyak jenis biar tiap karakteristiknya bisa terwakili. Lalu yang ketiga, di sini ada teknik sampling. Teknik pengambilan sampel juga berpengaruh. Eh, Kalau kita pakai probability sampling, peluang tiap anggota itu kan terpilihnya bisa diatur biar lebih adil. Tapi kalau misal pakai non probability sampling itu kadang ada potensi bias karena yang dipilih itu berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, kalau untuk teknik sampling itu nanti bakal saya jelaskan lebih lanjut, tapi nanti dulu. Kita lanjut lagi. Yang keempat itu ada besar sampel. Jumlah sampel terlalu kecil, hasilnya mungkin nggak akurat dan nggak mewakili populasi. Tapi kalau terlalu besar juga malah boros waktu dan sumber daya. Jadi penting banget menentukan ukuran sampel yang pas, nggak terlalu sedikit tapi juga nggak berlebihan. Nah, jadi simpulannya, biar hasil penelitian kita valid dan bisa dipercaya, sampel yang diambil itu harus representatif dan itu bisa dicapai kalau kita mempertimbangkan keragaman populasi, banyaknya karakteristik, teknik sampling, dan ukuran sampel. Selanjutnya, kita akan membahas teknik sampling. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk menentukan siapa saja yang jadi sampel, kita pakai yang namanya teknik sampling ini kan. Probability sampling itu bisa diartikan sebagai apa ya? Pokoknya setiap anggota populasinya itu punya kesempatan yang sama buat terpilih. Sebaliknya kalau non-probability, nggak semua anggota punya kesempatan yang sama. Biasanya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Tapi di video ini saya bakal lebih fokus ke yang probability sampling aja, karena ini sering banget dipakai untuk penelitian kuantitatif. Lanjut. Nah, yang pertama, teknik sampling simple random sampling. Simple random sampling ini, kita bayangin semua buah dan sayur ada di dalam keranjang coklat ini. Habis itu, aku nutup mata dan aku acak. Aku nyari secara random, aku ambil 3 secara random. Karena semua punya peluang yang sama buat dipilih sama aku, jadi teknik ini disebut simple random sampling. Sesimpel itu. Yang kedua, ada cluster random sampling. Nah, kalau cluster random sampling itu kan namanya juga cluster. Cluster itu berarti mengelompokkan. Di sini aku bagi menjadi 2 kelompok, yaitu buah dan sayur. Cluster 1 adalah buah, cluster 2 adalah sayur. Lalu aku acak dan pilih satu cluster aja. Jadi si 2 cluster ini aku acak, ini aku acak. Habis itu aku pilih secara random. Aku nggak tahu ini buah atau sayur. Nah, ceritanya yang kepilih satu. Pas lagi aku buka isinya adalah buah, klaster buah yang terpilih. Jadi otomatis semua anggota di dalam yang aku pilih itu menjadi sampel. Nah, ini disebut klaster
random sampling. Karena yang diacak itu adalah kelompoknya, bukan individunya. Kalau yang simple random sampling tadi kan individunya, kalau yang ini kelompoknya secara kelompok gitu, bercluster. Seperti itu. Nah, lanjut. Ada stratified random sampling. Kalau stratified ini agak beda. Di sini tuh kita bagi populasi ke dalam strata atau lapisan. Kan stratified itu artinya strata. Nah, kalau stratified random sampling itu dibagi menjadi dua lagi. Ada proportionate dan disproportionate. Kalau proportionate yang saya cantumkan di sini diartikan sebagai jumlah sampel dari tiap strata disesuaikan dengan proporsi aslinya. Dan kalau disproportionate, jumlah sampel tidak harus sebanding. Mana contohnya? Nanti bakal saya lanjut setelah ini. Nah, di sini udah aku buatin contoh tabel. Terus kita punya populasi yang besar semua dari buah dan sayur. Terus populasi ini mau dibagi menjadi kelompok kecil atau strata berdasarkan ciri tertentu. Misalnya kita mau bagi, kalau di sini dibagi menjadi berdasarkan warna. Strata 1 warna hijau, yaitu paprika dan sawi, jumlahnya ada 2. Strata 2 ada oranye atau merah, anggotanya ada jeruk, wortel, tomat, jumlahnya ada 3. Strata 3 ada kuning atau ungu, ada pisang, lemon, dan terong, jumlahnya ada 3. Total dari keseluruhan ada 8. Nah, kita lanjut ke proportionate stratified sampling yang tadi udah dijelasin, yang artinya jumlah sampel dari setiap strata disesuaikan dengan proporsi banyaknya anggota di strata itu. Misalkan, kamu mau ambil setengah dari populasi. Semua populasi ada 8 diambil, jadi setengah aja berarti ada 4 dari 8. Nih kita contohin karena strata 1 jumlahnya 2/8 dari total 25%, berarti kamu ambil 25% juga dari sampel. Nah, kalau yang strata 2 dan 3 itu berarti kan dibaginya jadi 37,5% dikali 4. Jadinya sama-sama 1,5 kan, 1, iya, satu setengah, dan dibulatkan, yang satu jadi 2 dibulatkan, dan yang satu jadi 1. Kenapa 1? Karena ya nggak apa-apa sih diambil 1 aja biar nanti hasilnya jadi 4, kan kita mau ambil 4 dari 8. Dah, habis itu begitu, jadi kita kita ambil contohnya secara acak karena udah semuanya kita mau ambil 4 kan, jadi kita ambil acak. Berarti yang strata 1 kita ambil 1 dapat sawi, strata 2 kita ambil 2 dapat tomat dan wortel. Kita acak lagi yang strata 3 kita ambil 1 yaitu lemon. Jadi setiap warna tetap terwakili sesuai proporsi jumlah aslinya. Kayak gitulah contoh singkatnya, contoh kecilnya kalau yang saya jelaskan ya. Lalu lanjut ke disproportionate stratified sampling yang tadi artinya jumlah sampel tiap strata tidak mengikuti proporsi aslinya. Sini aku contohin ceritanya kamu punya alasan tertentu. Misalnya kamu cuma mau lebih fokus meneliti buah daripada sayur, atau warna tertentu lebih menarik perhatian gitu. Nah, di sini strata 1 warna hijau diambil 1, strata 2 itu oranye atau merah diambil 1, strata 3 warna kuning atau ungu ambil 2 karena kamu ceritanya mau fokus ke warna yang cerah. Jadi hasil contohnya secara acak lagi kita ambil strata 1 itu ada paprika, strata 2 itu oranye atau merah itu kita ambil tomat. Lalu strata 3 kita ambil 2 karena kamu fokus ke warna cerah nih. Berarti ambilnya pisang dan terong. Jadi ada penekanan pada strata tertentu karena alasan penelitian, bukan karena proporsinya. Pokoknya gitulah, kalau proportionate itu kayak harus proporsi, kalau disproportionate ya sebaliknya. Kita punya alasan tertentu gitu. Nah, jadi itu penjelasan tentang teknik sampling dalam penelitian kuantitatif dari populasi dan sampel, sampai ke jenis-jenis teknik sampling, jenis-jenis probability sampling yang tadi udah saya jelaskan. Dengan contoh buah dan sayur, kita bisa lihat kalau sampling itu sebenarnya mirip kayak cara kita milih bahan dari pasar. Tergantung mau seberapa banyak dan seberapa adil pilihannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang yang belum dimengerti. Saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.